Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua dan salam ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi keberlanjutan di suatu perusahaan yaitu Komunikasi Indonesia Persero Tbk yang akan membahas mengenai aspek ekonomi dan juga sosial. Dosen pengampu di matkul ini yaitu Ibu Anindya Sarasidaya Prameswari, SAK, MAK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lu Arista Wibawani dengan NIM 23170510009 dari kelas 4C Akuntansi. Topik pembahasannya akan saya bahas yaitu gambaran PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang kedua ada aspek ekonomi, ketiga aspek lingkungan, selanjutnya aspek sosial, dan terakhir kesimpulan. Terkait gambaran umum, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau Telkom merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini dibangun pada 6 Juli 1965 dengan tujuan untuk mengelola segala layanan telekomunikasi di Indonesia. Materi kedua yaitu aspek ekonomi, yaitu GRI 200, di mana aspek ekonomi dalam akuntansi keberlanjutan merujuk pada dimensi keberlanjutan yang berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingan dan sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan juga global. Ini mencakup aspek keuangan perusahaan termasuk pendapatan, laba, dan juga arus kas yang memberikan pemahaman tentang stabilitas keuangan dan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang. Aspek ekonomi dalam akuntansi keberlanjutan menekankan pada pengungkapan informasi mengenai dampak ekonomi organisasi terhadap pemangku kepentingan dan sistem ekonomi secara luas. Aspek ekonomi dalam akuntansi keberlanjutan memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap kinerja keuangannya serta dampaknya terhadap perekonomian. Dengan menjadikan informasi secara terbuka, perusahaan dapat membangun kepercayaan tentang pemangku kepentingan dan memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang tepat terkait investasi, pembiayaan maupun kerjasama. Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan, karena keberlanjutan ekonomi mendukung tercapainya tujuan keberlanjutan sosial. Baik, di GRI ekonomi ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama ada GRI 201 terkait kinerja ekonomi 2016, di mana terdapat 3 bagian dari GRI 201 ini. Yang pertama ada 201, step 1, yaitu nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan, di mana pada tahun 2023 PT Telkom Indonesia mendistribusikan nilai ekonomi sebesar 149,216 miliar dengan laba bersih sebesar 24,560 miliar. Kontribusi kepada negara tercatat sebesar 42,217 miliar dan pembayaran kepada karyawan sebesar 13,833 miliar. Pengeluaran untuk pemasukan mitra mencapai 53,679 termasuk 23,447 miliar untuk pemasok lokal. Telkom juga mengalokasikan 20 miliar untuk program pengembangan masyarakat. Hingga kini tidak ada laporan konflik signifikan terkait operasional perusahaan. Selanjutnya ada 201 strip 2 mengenai tabel risiko dan peluang terkait iklim dan pengelolaan risiko sistematis bisnis, di mana PT Telkom Indonesia mengelola risiko dan peluang iklim yang mencakup dampak fisik dan juga transisi. Risiko seperti bagian regulasi emisi diantisipasi, sementara peluangnya termasuk energi terbarukan. Melalui strategi ESG, Telkom menyusun laporan risiko iklim 2023 sesuai standar IFRS, S2, dan TCFD. Pengelolaan iklim didasarkan pada 4 pilar, yaitu tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta manajemen target. Dalam GRI 201 strip 2 tentang pengelola risiko sistem bisnis, yaitu PT Telkom Indonesia memantau gangguan teknologi untuk mengurangi risiko sistematik seperti kerusakan kabel laut,
akibat bencana, gangguan backbone karena konstruksi pelayaran atau vandalisme. Gangguan juga disebabkan oleh migrasi sistem, integrasi buruk, dan perlindungan aset yang lemah. Telkom meneliti dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur dan risiko finansialnya. Pada 2023 tercatat 3.811 gangguan serat optik dan 6 gangguan kabel laut menurun dari tahun sebelumnya. Selanjutnya ada 201/3 mengenai kewajiban program imbalan pasti dan program pensiun lainnya, di mana Telkom Group menyediakan program pensiun bagi seluruh karyawan tetap kecuali direksi melalui dua skema, yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPNP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. PPNP diperuntukkan bagi karyawan yang bergabung sebelum 1 Juli 2002 dengan kontribusi karyawan sebesar 18%. Sebelumnya 8,4% hingga Maret 2003. Dan kontribusi Telkom hingga akhir 2023 mencapai 1.663,5 miliar. Sementara itu, PPIP berlaku untuk karyawan yang bergabung setelah 1 Juli 2002 dan dikelola oleh DPLK dengan kontribusi Telkom berdasarkan persentase tertentu dari gaji, yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 50 miliar. BRI selanjutnya yaitu BRI 203 mengenai dampak ekonomi tidak langsung. Gimana? Terdapat dua bagian. Yang pertama ada 203/1 terkait perluas jaringan dan akses telekomunikasi, di mana Telkom membangun infrastruktur telekomunikasi yang merata, khususnya di daerah 3T, untuk mendukung solusi digital inklusif dan literasi digital masyarakat. Telkom memperluas koneksivitas melalui jaringan fiber optik sepanjang 171.654 km dan 2 satelit dengan 109 transponder untuk menjangkau wilayah terpencil. Pada tahun 2023, Telkom melalui Tele meluncurkan Telenext Gen platform guna memenuhi kebutuhan koneksivitas global yang cepat, aman, dan juga fleksibel, serta menghubungkan data center Indonesia ke dunia melalui jaringan kabel laut atau SKKL. Selanjutnya ada 203/2 yaitu dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, di mana Telkom berkontribusi terhadap BRI 203/2 yaitu dampak ekonomi tidak langsung melalui berbagai program pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah 3T. Melalui Digital Learning Lab dan Telkom Digi Up, Telkom meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan digital. Dukungan terhadap UMKM juga diberikan melalui pembiayaan, pendampingan, dan perluasan pasar. Selain itu, Telkom memperdayakan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dengan alat bantu dan pelatihan digital, serta menjalankan program edukasi konservasi untuk mendorong kesadaran lingkungan. Seluruh inisiatif ini menciptakan dampak ekonomi yang signifikan dan juga berkelanjutan. Selanjutnya ada GRI 204 mengenai praktik pengadaan 2016, di mana 204/1 ini yaitu pelibatan pihak lokal. Telkom berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memprioritaskan pemasok lokal dalam pengadaan barang dan jasa serta penggunaan komponen dalam negeri. Pemasok lokal berperan penting dalam operasional Telkom Group di berbagai wilayah dan membantu mengurangi dampak lingkungan seperti jejak karbon. Sepanjang tahun 2023, Telkom bekerjasama dengan 730 mitra lokal atau 99% dari total 730 mitra kerja. Sementara mitra asing hanya 1%. Selanjutnya ada GRI 205 yaitu anti korupsi 2016, di mana 251 yaitu operasi yang dinilai memiliki risiko korupsi. Secara rutin, FKAP melakukan evaluasi risiko terkait korupsi dalam operasinya, mengidentifikasi potensi risiko di beberapa area bisnis unit perusahaan. Telkom telah membentuk Komite Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan atau FKAP yang bertujuan untuk melakukan peninjauan dan evaluasi penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Selanjutnya 205/2 yaitu komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi, di mana Telkom rutin mengevaluasi risiko korupsi di seluruh unit bisnis dan menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap korupsi, suap, dan juga penipuan, disertai sanksi tegas bagi melanggar.
Sebagai langkah pencegahan, Telkom mewajibkan pengisian LHKPN untuk direksi, komisaris, dan karyawan band 1-3, serta mengadakan sosialisasi dan e-learning anti korupsi berbasis SMAP SNI ISO 37001/2016 untuk seluruh karyawan Telkom Parent. Selanjutnya, yaitu 205/3 mengenai insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil, di mana di 2023 kami melaporkan kejadian korupsi yang melibatkan entitas anak, yaitu PT Telkom Telstra. Dugaan kasus korupsi melibatkan 8 orang dengan total nilai 236 miliar. Selanjutnya ada GRI 206 mengenai perilaku anti persaingan, di mana 206/1 menjelaskan tentang langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan dan praktik anti pakat dan juga menuntut, di mana Telkom dan entitas anak selama ini telah mengadopsi praktik persaingan usaha yang etis tanpa catatan pelanggaran terkait monopoli atau aturan persaingan usaha dalam UU Persaingan Usaha tahun 1999. Pada tahun 2023 tidak ada kerugian moneter akibat dari proses hukum terkait dengan peraturan perilaku anti persaingan. Selanjutnya ada aspek lingkungan, yaitu GRI 300, di mana aspek lingkungan dalam akuntansi keberlanjutan merujuk pada bagian perusahaan mengintegrasikan dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan mereka. Ini mencakup pengukuran, pelaporan, dan manajemen biaya lingkungan, serta dampak lingkungan yang lebih luas seperti emisi karbon, penggunaan sumber daya, dan pengelolaan limbah. Aspek lingkungan memiliki peran paling penting dalam akuntansi keberlanjutan karena mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak operasionalnya terhadap alam. Melalui pelaporan lingkungan, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, memenuhi regulasi, serta membangun citra positif di mata publik dan investor. Selain itu, perhatian terhadap lingkungan mendorong efisiensi dan inovasi yang ramah lingkungan, sehingga membantu mengurangi risiko dan biaya jangka panjang. Dengan demikian, aspek lingkungan menjadi bagian krusial dalam menunjukkan keberlanjutan yang buruk bagi perusahaan. Di aspek lingkungan ini terdapat beberapa indikator juga, yaitu yang pertama ada GRI 302 mengenai energi 2016 yang terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada 302/1 mengenai konsumsi energi di dalam organisasi, di mana Telkom mencatat total konsumsi energi dalam organisasi sebesar 7.308.845 gigajoule pada tahun 2023 yang terdiri dari konsumsi listrik sebesar 7.062.896 gigajoule dan bahan bakar minyak atau BBM sebesar 245.950 gigajoule. Energi tersebut digunakan untuk operasional seperti jaringan tetap, jaringan seluler, gedung operasional, serta data center yang tersebar di Indonesia hingga luar negeri, termasuk di Hong Kong dan Timur Leste. Upaya efisiensi energi dilakukan dengan memantau penggunaan dan menyesuaikan kebutuhan operasional secara berkelanjutan. Untuk solar cell, total energi yang digunakan dari solar cell dan full cell di tahun 2023 dan 2022 total 7.322,65 gigajoule dan dari solar cell di 2023 ini menunjukkan jumlah energi terbarukan yang dikonsumsi langsung oleh organisasi. Selanjutnya ada 302/2 mengenai konsumsi energi. Meskipun tidak dilakukan secara eksplisit angka konsumsi energi di luar organisasi, Telkom menunjukkan perhatian terhadap konsumsi energi dan langsung melalui penggunaan energi terbarukan di beberapa BTS dan data center. Hal ini mencerminkan langkah strategis Telkom untuk menekan jejak energi dari kegiatan yang berada di luar kendali langsung maupun tetap berkontribusi terhadap operasional perusahaan. Selanjutnya ada 302/3 mengenai intensitas energi, di mana Telkom berhasil menurunkan intensitas penggunaan energi pada tahun
2023 yang ditandai dengan penurunan konsumsi listrik sebesar 6,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi BBM juga menurun secara signifikan dari 13,7 juta liter menjadi sekitar 6,8 juta liter. Efisiensi ini dicapai melalui optimalisasi infrastruktur, penggunaan BTS hemat energi, serta adopsi energi baru terbarukan, sehingga mendukung efisiensi operasional dan keberlanjutan energi perusahaan. Selanjutnya ada 302/4 mengenai inisiatif pengurangan energi dan pengurangan konsumsi energi, di mana pada inisiatif pengurangan energi, Telkom meningkatkan efisiensi energi melalui penggunaan lampu LED, zona lampu, pengaturan suhu, kapasitor bank, dan edukasi karyawan. Pada jaringan tetap dilakukan optimalisasi pendinginan, pembaruan perangkat, dan pemasangan solar panel. Penghematan BBM dicapai lewat penyesuaian kapasitas genset, teknologi hemat energi, dan tenaga surya. Telkom menerapkan ISO 50001 2018, LOT dan DRUPS, sementara Neutra DC fokus pada efisiensi data center dengan pendinginan inovatif, AI, dan konsep pembangunan. Dalam pengurangan konsumsi energi, peningkatan jumlah site yang menggunakan energi terbarukan dari 2022 ke 2023 dari 791 site menjadi 830 untuk solar cell, dan dari 31 menjadi 25 untuk cell. Efisiensi dan pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan energi terbarukan yang menjadi strategis pengurangan. Selanjutnya ada GRI 301 mengenai air dan efisiensi 2018, di mana 303/5 yaitu penggunaan air. Telkom mencatat dan mengelola konsumsi air bersih dalam operasionalnya sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan. Penggunaan air terutama berasal dari kegiatan perkantoran dan fasilitas pendukung, dengan data yang tercatat secara kuantitatif untuk memastikan efisiensi dan pengendalian. Langkah ini mendukung upaya konservasi sumber daya air dan efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada GRI 304 mengenai keanekaragaman hayati. 304/1 menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati di area operasi, di mana Telkom memperhatikan keberadaan lokasi operasional yang berada di sekitar kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi. Perusahaan memastikan bahwa aktivitas bisnisnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap area yang dilindungi atau memiliki nilai konservasi penting, serta menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah. Selanjutnya ada GRI 305 dari 2016 yang dibagi menjadi 3, yaitu 300/5/1 yaitu emisi GRK cakupan 1 langsung, di mana emisi GRK langsung yang dilaporkan berasal dari konsumsi bahan bakar minyak atau BBM dalam operasional perusahaan. Pada tahun 2023, konsumsi BBM menghasilkan emisi sebesar 18.394,43 ton CO2e. Selanjutnya ada 305/2 mengenai emisi GRK cakupan 2 tidak langsung, di mana emisi GRK tidak langsung dihasilkan dari konsumsi listrik yang digunakan untuk mendukung operasional. Pada tahun 2023, konsumsi listrik menghasilkan emisi sebesar 1.705.940,75 ton CO2e. Selanjutnya ada 300/5/5 mengenai inventarisasi data emisi, di mana melakukan upaya pengurangan emisi melalui penggunaan energi baru terbarukan di BTS dan penerapan efisiensi energi di gedung kantor. Melalui inisiatif tersebut, total emisi GRK berhasil ditekankan menjadi 1.734.335,18 ton CO2e, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian
Kemudian ada GRI 306 mengenai limbah 2022, di mana 306 yaitu pengelolaan limbah yang Group menghasilkan limbah padat dari operasi seperti perangkat elektronik, kemasan, dan juga kertas. Pengelolaan dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kebersihan tempat, limbah organik, dan non-organik, serta pihak ketiga berizin untuk limbah elektronik. Pada 2023, total limbah mencapai 108.556,6 ton, naik sebesar 342,6 ton dari tahun sebelumnya. Seiring peningkatan efisiensi perangkat terhadap jumlah perangkat. Kemudian ada 306,3 mengenai limbah B3 dan non B3, di mana limbah elektronik berasal dari perangkat pelanggan yang usang, termasuk komputer, server, router, dan CPU. Pada 2023, e-waste tercatat 20,7 ton dan limbah padat non elektronik sebesar 108.535,9 ton. Total limbah menunjukkan tren peningkatan sejak 2021. Telkom juga mengelola perangkat bekas pakai dengan menyimpannya untuk keperluan cadangan atau menunggu kebutuhan akhir manajemen, serta melakukan penyaringan dan perbaikan terhadap e-waste. Yang selanjutnya ada aspek sosial GRI 400, di mana aspek sosial dalam akuntansi keberlanjutan merujuk pada penilaian dan pelaporan dampak sosial perusahaan, termasuk dampak terhadap karyawan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. Ini mencakup pengukuran kinerja perusahaan terkait dengan hak asasi manusia, kesejahteraan pekerja, dan kontribusi terhadap pengembangan masyarakat. Aspek sosial dalam akuntansi keberlanjutan bertujuan untuk menyelaraskan kinerja keuangan perusahaan dengan tanggung jawab sosial, sehingga perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari operasionalnya. Melalui pelaporan yang transparan, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu sosial dan meningkatkan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Pendekatan ini juga membantu membangun hubungan yang lebih kuat, meningkatkan reputasi, dan menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi perusahaan. Di GRI 400 tentang aspek sosial terdapat juga beberapa indikator. Yang pertama ada GRI 401 mengenai kepegawaian, di mana 401/1 ini menjelaskan mengenai turnover karyawan dan rekrutmen karyawan Telkom berdasarkan usia dan juga gender, di mana pada tahun 2023 Telkom mencatat tingkat turnover karyawan sebesar 6,81%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,94%. Jumlah total karyawan Telkom tercatat sebanyak 7.469 orang, dengan jumlah karyawan yang keluar sebanyak 509 orang. Alasan utama terjadinya turnover adalah pensiun sebanyak 475 orang, wafat sebanyak 21 orang atas permintaan sendiri itu sebanyak 12 orang, serta lainnya seperti menjadi pejabat di BUMN atau pelanggaran disiplin. Berdasarkan usia dan gender, mayoritas karyawan yang keluar berada di rentang usia 30-50 tahun dan didominasi oleh laki-laki. Turnover ini menunjukkan dinamika organisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia di tengah perubahan kebutuhan bisnis. Dalam rangka menjaga keberlanjutan tenaga kerja, Telkom melakukan rekrutmen karyawan baru dengan prinsip keberagaman dan kesetaraan. Pada tahun 2023, Telkom merekrut 116 orang karyawan baru terdiri dari 64 laki-laki dan 52 perempuan. Telkom memberikan kesempatan yang setara kepada semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi terhadap jenis kelamin, usia, ras, atau latar belakang lainnya. Dengan usia minimum karyawannya adalah 18 tahun. Rekrutmen ini menjadi bagian dari komitmen Telkom untuk memperluas talenta muda dalam mendukung transformasi dan inovasi perusahaan. Selanjutnya ada GRI 401 mengenai kepegawaian 2016 yang mencakup dua bagian. Yang pertama ada 401/2 mengenai tunjangan bagi karyawan penuh waktu, di mana
PT Telkomsel memberikan remunerasi untuk seluruh karyawan sesuai kompetensi yang dibutuhkan atau pay for person, tanggung jawab dan akuntabilitas atau pay for possession, pencapaian kinerja atau pay for performance, termasuk capaian kualitas kinerja dan lokasi kerja atau pay for location. Pemberian remunerasi pemenuhan ketentuan upah minimum provinsi atau UMP. Pemberian remunerasi karyawan di level terendah berada di atas UMP. Selanjutnya ada 401/3 yaitu cuti orang tua, di mana Telkom menyediakan cuti tahun sebanyak 12 hari dan cuti orang tua selama 7 hari bagi ayah dan 3 bulan bagi ibu pasca melahirkan. Pada tahun 2023, jumlah karyawan laki-laki yang mengambil cuti orang tua sebanyak 3.902 orang dan perempuan sebanyak 1.800 orang. Karyawan yang kembali bekerja setelah cuti orang tua berjumlah 90 laki-laki dan 174 perempuan. Kemudian selanjutnya ada GRI 403 mengenai kesehatan dan keselamatan dan 2018. Di mana di 403/1 tentang sistem manajemen K3, PT Telkom Indonesia menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup 100% karyawan dan pemangku kepentingan sesuai regulasi nasional untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Di GRI 403/2 mengenai identifikasi bahaya dan penilaian risiko, Telkom secara proaktif mengidentifikasikan dan menilai potensi bahaya di tempat kerja seperti pekerjaan di ketinggian, paparan listrik tegangan tinggi, dan pekerjaan dalam ruang terbatas. Risiko kerja dikategorikan dalam 4 jenis bahaya, yaitu fisik, kimiawi, dan psikologis untuk memudahkan penanganan dan pencegahan insiden. Selanjutnya ada 403/3 mengenai layanan kesehatan, di mana Telkom menyediakan berbagai fasilitas kesehatan di tempat kerja termasuk klinik, ruang konsultasi, tempat rehat, dan layanan dukungan ibu hamil untuk memastikan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya 403/4 mengenai partisipasi pekerja. Pekerja dilibatkan dalam upaya K3 melalui komunikasi terbuka, pelaporan insiden, dan evaluasi risiko secara rutin di proyek dan unit kerja. Kemudian selanjutnya ada 403 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja 2018. Lanjutan yang tadi, di mana di 403/5 mengenai pelatihan pekerja mengenai K3, perusahaan menyelenggarakan pelatihan K3 seperti pelatihan ahli K3 umum, damkar, dan sertifikasi auditor SMK3 untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran akan keselamatan kerja. Kemudian di 403/6 yaitu peningkatan kualitas kesehatan kerja, di mana melalui Yayasan Kesehatan Telkom atau YAKES, perusahaan memberikan layanan kesehatan menyeluruh termasuk perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan untuk karyawan dan juga keluarga. Kemudian di 403/7 mengenai pencegahan dampak kegiatan bisnis, di mana sebagai bentuk pencegahan terhadap dampak operasional perusahaan, Telkom menerapkan berbagai langkah mitigasi seperti checklist persiapan kerja aman, safety talk, HSE patrol, dan manajemen visit. Perusahaan juga diwajibkan vendor memiliki sertifikasi K3 untuk memastikan standar keselamatan bagi pekerja. Selanjutnya ada 403/8 mengenai cakupan sistem K3, di mana seluruh karyawan di Telkom Group termasuk mitra kerja dan vendor tercakup dalam sistem manajemen K3 yang telah tersertifikasi sesuai standar nasional. Masih di GRI yang sama, yaitu GRI 403 mengenai kesehatan dan keselamatan 2018, di mana 403/9 ini menjelaskan mengenai cedera dan kecelakaan kerja. Telkom mencatat data kecelakaan kerja sebagai bentuk transparansi dan evaluasi terhadap efektivitas penerapan sistem K3, di mana pada tahun 2023 sejumlah insiden dilaporkan tanpa adanya fatalitas di unit Telkom Akses.
Pada tahun 2023 tercatat 91 insiden kerja tanpa adanya kasus fatalitas, menunjukkan efektivitas sistem K3 yang diterapkan perusahaan. Kemudian bagian terakhir yaitu 403/10 mengenai penyakit akibat kerja. Perusahaan telah mengidentifikasi beberapa penyakit akibat kerja seperti dermatitis karena paparan bahan kimia, kelelahan fisik akibat ergonomi buruk, infeksi virus di lingkungan kerja, serta burnout akibat tekanan kerja berlebihan. Nah, indikator aspek sosial selanjutnya ada GRI 404 mengenai pelatihan dan pendidikan 2016 yang juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada 404/1 tentang rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan dan pelatihan karyawan berdasarkan gender, di mana pada tahun 2023 Telkom mengeluarkan biaya sebesar 186 miliar untuk kegiatan pelatihan karyawan. 5.580 karyawan mengikuti kegiatan pelatihan dengan total pelatihan sebesar 1.019.700,80 jam setahun. Total jam pelatihan untuk kategori karyawan Telkom Parent adalah 864.573,6 jam dan kategori subsidiaris sebesar 154.947,2 jam. Rata-rata jam pelatihan per karyawan tercatat sebesar 65,16 jam. Pada tahun 2023, Telkom melaksanakan berbagai pelatihan karyawan termasuk sertifikasi, leadership development program, dan pelatihan reguler dengan total peserta 5.580 orang yang mencakup 3.559 laki-laki dan 2.021 perempuan. Kegiatan ini menunjukkan komitmen berkelanjutan Telkom dalam pengembangan SDM. Selain itu, direksi dan dewan komisaris juga dilibatkan dalam pelatihan bertema 5 bold moves, upskill, dan reskill sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi organisasi. Bagian selanjutnya mengenai pelatihan pendidikan 2016 ada 404/2 terkait program pelatihan untuk peningkatan keterampilan karyawan menjelang pensiun, program peningkatan keterampilan karyawan, dan program bantuan pelatihan digital talent readiness, di mana Telkom menyelenggarakan pelatihan purnabakti bagi karyawan menjelang pensiun yang mencakup aspek psikologis, spiritual, dan kesejahteraan serta workshop tematik. Pada tahun 2023, sebanyak 687 karyawan mengikuti pelatihan ini. Selain itu, Telkom juga mengadakan program financial planning for millennials bagi karyawan berusia maksimal 35 tahun sebanyak 2 batch dengan 139 peserta sebagai upaya membangun kesadaran finansial pensiun sejak dini. Untuk program peningkatan keterampilan karyawan, Telkom menyelenggarakan program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh seluruh jenjang jabatan karyawan, baik perempuan maupun laki-laki, dengan menggunakan sistem e-learning. Selain itu, pengembangan kompetensi juga dilakukan melalui workshop internal yang melibatkan lembaga eksternal dan profesional, serta pengiriman karyawan untuk mengikuti workshop eksternal yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan dan swasta. Dalam Digital Talent Readiness, Telkom menjalankan program Digital Talent Readiness untuk meningkatkan kapabilitas digital karyawan melalui pengembangan soft skill, technical skill, dan sertifikasi. Pada 2023, jumlah Digital Talent mencapai 4.033 orang dan ditargetkan naik menjadi 5.722 pada tahun 2026. Selain itu, program Digistar ditunjukkan untuk membina talenta digital muda sebagai mahasiswa dan pencari kerja melalui 5 subprogram guna mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja. Selanjutnya ada 404/3 terkait
penilaian kinerja karyawan, di mana Telkom melakukan penilaian kinerja tahunan menggunakan dua metode. Yang pertama hibrid KPI OKR untuk menilai pencapaian individu berdasarkan keselarasan OKR dan KPI unit kerja. Lalu ada kompetensi dan behavior appraisal CBA untuk menilai kompetensi dan perilaku melalui metode multi-rater, penilaian atasan, tes pengetahuan dan indikator lainnya. Hasil penilaian berupa nilai kinerja individu, kompetensi dan perilaku pekerja digunakan untuk pengelolaan karir, pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan di Telkom. Selanjutnya ada GRI 405 mengenai keanekaragaman dan kesempatan setara 2016, di mana bagian pertamanya itu ada 405 strip 1 terkait jumlah karyawan Telkom berdasarkan posisi manajerial dan gender. Pada tahun 2023, jumlah karyawan Telkom dalam posisi manajerial mencapai 2.767 orang, terdiri dari 1.935 laki-laki dan 829 perempuan. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3.133 orang dan 2021 sebesar 3.124 orang. Berdasarkan level manajerial di tahun 2023, distribusinya adalah band 1 dengan 14 laki-laki dan 18 perempuan, band 2 dengan 480 laki-laki dan 79 perempuan, serta band 3 dengan 1.354 laki-laki dan 732 perempuan. Selanjutnya ada 405 strip 2 mengenai rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dan laki-laki, di mana terkait dengan pernyataan bahwa tidak ada perbedaan remunerasi antara karyawan di level terendah hingga level manajemen senior, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memberikan remunerasi yang setara tanpa membedakan jenis kelamin, yang mencerminkan prinsip kesetaraan dalam kesempatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Selanjutnya di GRI 406 terkait non-diskriminasi terdapat juga beberapa bagian. Yang pertama ada 406 strip 1 mengenai mengelola umpan balik karyawan, di mana Telkom Group menyediakan berbagai saluran bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik, dan pengaduan melalui HC Helpdesk, melalui email, telepon, WhatsApp, dan juga Telegram. HC Wiki sebagai layanan pencarian informasi ketenagakerjaan, serta WithYou sebagai layanan konseling personal dan kinerja yang dapat dijadwalkan melalui video conference. Pada tahun 2023, Telkom menerima 32.346 umpan balik dengan 6.438 diantaranya terkait administrasi dan servis. Selain itu, terdapat 17 kasus pelanggaran kode etik yang telah ditindaklanjuti. Telkom berkomitmen menegakkan etika bisnis dan tidak mentolerir tindakan diskriminasi, pelecehan, kekerasan, maupun perlakuan tidak pantas, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Kemudian ada GRI 413 mengenai masyarakat setempat 2016, di mana 413 strip 1 yaitu operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal. Program yang termasuk dalam GRI 413 strip 1 meliputi program edukasi konservasi yang melibatkan masyarakat dalam pendidikan lingkungan dan penanggulangan perubahan iklim, serta pemberdayaan kelompok difabel karena mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam pelatihan dan kegiatan produktif. Program kota berkelanjutan juga relevan karena menyertakan masyarakat dalam pembangunan sarana umum dan pengelolaan lingkungan. Program-program ini menunjukkan keterlibatan aktif Telkom dengan komunikasi lokal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya ada GRI 418 mengenai privasi pelanggan 2016, di mana bagiannya itu mencakup 418 itu satu terkait pengaduan pelanggaran terkait privasi pelanggan dan kehilangan data pelanggan, di mana sepanjang tahun 2023
tidak terdapat insiden pelanggaran data serta tidak ada sanksi, denda ataupun proses hukum terkait privasi pelanggan. Kemudian terakhir ada kesimpulan, di mana Telkom berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui aspek lingkungan, Telkom melakukan upaya pengurangan emisi dan efisiensi energi. Dalam aspek sosial, perusahaan berperan aktif dalam meningkatkan literasi digital, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat melalui program berkelanjutan. Dari sisi ekonomi, Telkom mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional dengan memperluas jaringan dan layanan berbasis teknologi. Keseluruhan upaya ini mencerminkan kontribusi Telkomsel dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, itu saja tadi materi mengenai aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial di perusahaan Telkomsel Indonesia. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.